Setiap tahun lebih dari 80.000 poros turbin angin baru ditempa dari baja, setara dengan lebih dari 4 juta ton logam yang diubah menjadi energi angin. Di balik angka yang mencengangkan itu, terdapat proses yang jarang disaksikan di mana balok-balok baja berpijar dipanaskan, ditekan, dibentuk dan diuji dengan tingkat presisi yang mendekati kesempurnaan. Poros-poros raksasa ini masing-masing berbobot lebih dari 50 ton. Akan berputar siang dan malam selama puluhan tahun, menghasilkan listrik untuk ribuan rumah. Membangun satu turbin raksasa setinggi lebih dari 90 meter bisa menelan biaya antara 48 hingga 80 miliar. Naik turunnya harga baja dan biaya transportasi terus menekan keuntungan, membuat beberapa proyek lepas pantai terpaksa berhenti atau menegosiasikan ulang kontrak. Perjalanan menciptakan poros turbin dimulai dari balok baja kasar berbobot puluhan ton. Balok-balok ini dipotong dari ingot baja menggunakan obor oksigas, ditandai sesuai ukuran desain, lalu dipindahkan ke area tungku. Di dalam tungku tertutup, suhu dapat mencapai 1260 derajat Celcius. Balok-balok dipanaskan selama 4 hingga 6 jam sampai suhunya merata dari luar hingga ke inti. Baja tidak dilelehkan, tetapi dibawa ke kondisi plastis sehingga mudah dibentuk. Sensor suhu memastikan baja tidak terlalu panas, karena dapat menimbulkan retak atau terbakar di permukaan. Ketika baja berpijar oranye terang, balok pun siap menjalani proses penempaan raksasa. Setelah mencapai kondisi plastis, balok baja dipindahkan ke mesin pres hidraulik yang mampu memberikan tekanan lebih dari 13.000 ton. Pada tahap pertama, dilakukan open die forging, di mana dua plat tekan meratakan, meregangkan, dan memutar balok yang membara hingga berubah dari bentuk kotak menjadi silinder panjang. Untuk balok berukuran besar, proses ini dapat melibatkan ratusan tekanan berurutan. Setelah beberapa siklus, balok diputar 90 derajat dan dipanaskan ulang ke 1090 derajat Celcius agar tetap mudah dibentuk. Ketika bentuk mendekati desain akhir, kepala pres diganti dengan dies khusus untuk membentuk bagian kepala, bahu, dan area yang menahan beban paling besar. Proses penempaan lengkap memakan waktu 3 hingga 4 jam sebelum baja didinginkan secara alami. Tidak semua poros turbin berjenis solid. Untuk turbin berkapasitas tinggi, digunakan poros berongga untuk mengurangi berat dan meningkatkan keseimbangan. Tahap tambahan berupa core piercing dilakukan dengan menekan batang mandrel panas melalui pusat balok baja yang membara, membentuk rongga di dalamnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan konsentrisitas untuk memastikan lubang benar-benar lurus. Poros kemudian diproses di tungku perlakuan panas hingga mencapai suhu lebih dari 900 derajat Celcius. Saat mencapai warna oranye kuning, dicelupkan ke dalam tangki minyak besar. Pendinginan cepat ini membuat baja jauh lebih keras, namun juga rapuh. Karena itu,
Poros kemudian dipanaskan kembali pada suhu lebih rendah dalam proses tempering untuk mengembalikan kelihatan dan ketangguhan. Poros baja raksasa sepanjang lebih dari 6 meter dan berbobot puluhan ton dipasang pada mesin bubut CNC horizontal. Tahap-tahapnya: rough turning untuk menghilangkan permukaan teroksidasi, finish turning dengan ketelitian hingga kurang dari 1 mm, pemesinan bahu poros, dudukan bearing, dan area presisi lainnya, pengukuran dengan sensor dan laser untuk memastikan poros benar-benar lurus dan seimbang. Setelah itu, dilakukan grinding dan dynamic balancing agar poros dapat berputar mulus pada ribuan RPM. Sebelum digunakan, poros diuji untuk memastikan tidak ada cacat tersembunyi. Pertama, ultrasonic testing. Gelombang suara mendeteksi rongga atau retakan dalam. Kedua, magnetic particle testing. Partikel besi berkumpul di celah mikroskopis pada permukaan. Ketiga, X-ray inspection untuk memeriksa struktur internal pada area yang menanggung beban berat. Hanya poros yang lulus semua pemeriksaan yang mendapatkan sertifikasi. Poros di sandblasting untuk membersihkan oksida. Kemudian dilapisi cat primer epoxy, cat pelindung poliuretan, STBL. Lapisan ini melindungi dari kelembapan, garam laut dan perubahan suhu ekstrem. Setelah kering, bearing raksasa dipasang dengan presisi beberapa mikrometer. Poros sepanjang lebih dari 6 meter dan berbobot puluhan ton diangkut menggunakan trailer multi-axle dengan suspensi hidraulik. Di pelabuhan, crane raksasa mengangkatnya ke kapal kargo menuju pabrik perakitan atau lokasi instalasi lepas pantai. Di ketinggian lebih dari 90 meter, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Suhu di dalam menara bisa mencapai 49 derajat Celcius, sementara di laut, setiap pijakan ikut bergoyang oleh ombak. Agar bisa bekerja, mereka harus menyelesaikan pelatihan keselamatan GWO yang mencakup penyelamatan dari ketinggian 100 meter, pemadaman api di ruang sempit, turun darurat dengan tali dalam waktu 2 menit. Isah baja dimulai jauh di bawah tanah di tambang-tambang biji besi di Cilacap, Papua, dan Cilegon. Biji ini diledakkan, digali dengan ekskavator berkapasitas 40 ton. Lalu diangkut menggunakan truk 200 ton. Biji kemudian dihancurkan, dipisahkan menggunakan flotasi, dan diubah menjadi konsentrat besi berkadar 65%. Konsentrat dipeletisasi dan dipanaskan hingga lebih dari 700 derajat Celcius menjadi butiran keras sebelum masuk ke blast furnace. Di sana, pada suhu lebih dari 1100 hingga 1200 derajat Celcius, biji besi direduksi menjadi besi cair, lalu dimurnikan di basic oxygen furnace. Kemudian dicetak menjadi slab, billet, atau bloom. Bentuk pertama baja modern. Dari sinilah dunia membangun jembatan, gedung, kendaraan, dan turbin angin.